Tes cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah, inayah serta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita kembali dikumpulkan di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan membaca risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kalau terjemahan bebasnya, jadilah salafi sejati. Dan sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kenapa kita membahas ataupun kita mempelajari kitab ini, supaya kita ini lebih mengenal apa yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. Dan sudah kita masuk di muqaddimah dari kitab yang mulia ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang melarang dari yang namanya al-ghulu, berlebih-lebihan. Islam adalah agama yang tawassut, pertengahan. Islam adalah agama yang menyeru kepada al-adl, yaitu keadilan. Dan salah satu sifat daripada agama Islam itu adalah al-wasatiyah. Islam adalah agama pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Begitu pula Ahlus Sunnah, mereka pertengahan di antara kelompok yang meremehkan dan kelompok yang berlebih-lebihan. Tapi sekarang kita lanjut apa yang ditulis di sini, masih kita membahas muqaddimah ya. Karena ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan dari bab-bab awal. Kalau di halaman kitabnya itu halaman yang 14. Kata penulis, lidzalika kana ahlus sunnati khairu firaqin hadhil ummah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah merupakan kelompok yang terbaik dari kelompok-kelompok yang ada
di dalam agama ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan kelompok yang terbaik atau golongan yang terbaik di antara semua golongan yang ada di dalam agama Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam agama Islam ini banyak sekali yang namanya golongan, banyak sekali yang namanya kelompok. Nabi SAW pernah bersabda, iftaraqat ummati atau sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tapi bisa lebih, dan itu sudah terjadi. Di zaman Nabi menyebutkan sebanyak 73, tapi kondisi saat ini real di lapangannya bahkan lebih dari 73, bahkan hampir ratusan kelompok yang ada di dalam Islam. Namun dari sekian kelompok-kelompok itu, golongan-golongan itu yang mereka mengaku diri mereka berada di atas kebenaran, hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah kelompok yang lebih baik daripada semuanya, dan merekalah sebaik-baik atau sebenar-benar yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa awsatu tawaifiha, dan Ahlus Sunnah ini merupakan kelompok pertengahan, yang paling pertengahan di antara golongan-golongan yang ada. Fahum at-Taifah al-Mansurah, mereka juga disebut atau dinamai dengan at-Taifah al-Mansurah. Apa itu Taifah al-Mansurah? Yaitu golongan yang senantiasa akan ditolong. Maka sering kita sebutkan, ketika kita tidak mau menolong agama Allah, maka pasti Allah itu yang akan menolong agamanya sendiri dengan caranya sendiri. Meskipun sekarang ini semua manusia tidak mau menolong agama Allah, tidak mau menolong Islam, tidak mau menolong Al-Quran dan Sunnah, tapi Allah punya cara sendiri untuk menolong agamanya ini, untuk senantiasa menjadikan agama ini sebagai agama yang mulia. Dan tidak maunya kita menolong agama Allah ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah disebutkan dalam hadis qudsi, kalau sekiranya seluruh manusia dari awal sampai akhir ditambah dengan jinnya, mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beriman, membangkang kepada Allah, maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? La yanqusu min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Tidak ada ruginya. Karena pada hakikatnya kita butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada kita. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Makhluk itu bergantung kepada Allah, tapi Allah tidak bergantung kepada manusia. Kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan manusia. Kerajaan manusia kalau tidak ada rakyatnya hancur kerajaannya. Tapi kerajaan Allah, ketika hamba tidak mau taat kepadanya, masih banyak hamba-hamba Allah yang senantiasa loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum al-firqatu an-najiyah, mereka juga disebut dengan al-firqah an-najiyah, itu golongan yang selalu atau golongan yang selamat. Jadi al-firqah an-najiyah disebut dengan golongan yang selamat. Jadi Ahlus Sunnah itu punya banyak nama, dan nanti akan disebutkan di sini di dalam kitab ini. Yang pertama tadi Ahlus Sunnah itu sendiri, yang kedua disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, yang ketiga disebut dengan Al-Firqatu An-Najiyah, ya. Yang keempat nanti ada disebut dengan Ahlul Athar, yaitu yang berpegang teguh kepada asar. Asar itu dinisbatkan kepada para salaf, para sahabat dan ke bawah, itu namanya athar. Ada nama mereka disebut dengan Ahlul Hadis, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ada juga namanya Al-Ghuraba, ya. Jadi nama lain dari Ahlus Sunnah itu disebut dengan Al-Ghuraba, sebagaimana Nabi bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba.
Islam datang dari keterasingan dan akan kembali asing. Kalau dulu asingnya Islam itu di tengah orang-orang musyrikin, kalau sekarang asingnya Islam itu di tengah orang-orang Islam. Kenapa asing di tengah orang-orang Islam? Karena banyaknya dari kaum muslimin yang tidak mau mempelajari tentang agamanya. Kalaupun mereka mempelajari tentang agamanya, mereka tidak mengambil pelajaran tersebut dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Benar belajar Al-Quran, benar belajar Sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mereka memahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan hawa nafsu mereka. Maka apa yang terjadi? Faudah, kekacauan, kerusakan di tengah umat. Ya, ketika mereka menafsirkan Al-Quran itu semaunya, menafsirkan hadis itu semaunya, yang terjadi adalah kerusakan di tengah-tengah manusia. Dan itu sudah benar disabdakan oleh Nabi SAW. Banyak sekarang itu para dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, ad-du'at ala abwabi jahannam. Mereka ditanya tentang urusan agama, mereka tidak punya ilmu, tapi mereka berani berfatwa, maka mereka sesat dan menyesatkan. Makanya hati-hati jamaah. Ya, dilarang kita ini untuk sembarangan di dalam memberikan fatwa dalam urusan agama, karena itu berbahaya. Karena taruhannya surga atau neraka. Nah, itu nama-nama dari Ahlus Sunnah. Ada juga disebut dengan Salafi. Ya. Itu salaf. Karena kita menisbatkan diri kita kepada orang-orang salaf terdahulu, yaitu generasi yang terdahulu. Salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Makanya diikat, ada namanya salafus soleh. Karena salaf itu terbagi dua, ada yang tidak baik, ada yang baik. Kita menisbatkan diri kita kepada generasi-generasi terdahulu yang mereka adalah orang-orang baik, ya, bukan kepada orang-orang yang tidak baik. Karena ada salaf yang tidak baik. Mana contoh salaf yang tidak baik? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu salaf, tapi salaf yang tidak baik. Ya, seperti Dzul Khuwaisirah, itu salaf yang tidak baik. Tapi kalau kita berbicara salafus soleh, salaf yang baik, tentu seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang semisalnya dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan dibahas nanti terkait nama itu. Saya menyebutkan secara ringkas saja. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana mereka ini pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pada juz yang keempat halaman 140, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasatu fin nihal kama anna millatul islami wasatun fil mihal. Ahlus sunnah itu adalah golongan pertengahan di antara golongan-golongan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sudah kita kasih contoh pada pertemuan sebelumnya, mana contoh Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada, seperti di dalam menyikapi pelaku dosa besar. Kita pertengahan antara orang Khawarij dengan orang Mu'tazilah. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar atau Murji'ah, pelaku dosa besar itu tidak kafir dan dosa itu tidak berpengaruh kepada iman. Tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Ya, meskipun mereka melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar yang besar, tetap keimanan mereka itu stagnan, tidak berubah-ubah, tidak berpindah-pindah. Karena amal itu, karena perbuatan atau amal itu atau perbuatan dosa itu tidak mempengaruhi dari iman. Akan tapi Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir, mereka tidak keluar dari Islam, dan dosa besar itu berpengaruh terhadap keimanan. Kalaupun nanti di akhirat, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Itu contoh pertengahan Ahlus Sunnah.
di dalam menyikapi pelaku dosa besar. Begitu pula Ahlus Sunnah pertengahan di tengah-tengah kelompok yang ada mengingkari tentang sifat-sifat Allah dan ada yang mentakwil dari sifat-sifat Allah. Maka kita katakan Ahlus Sunnah pertengahan, sifat-sifat Allah itu kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Akan tetapi secara apakah zatnya itu sama dengan makhluk, kita katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Inilah akidah Ahlus Sunnah pertengahan, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak tasahul, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak bermudah-mudahan, tidak pula berlebihan. Contoh sikap pertengahan Ahlus Sunnah di dalam menyikapi orang soleh. Ada kelompok yang berlebihan menjadikan orang soleh itu bahkan sampai pada tingkat derajat apa? Tuhan. Ya, menghormati orang soleh tersebut, mendewakan orang soleh tersebut. Ada pula kelompok yang mereka itu tidak menghormati orang-orang soleh tersebut. Tapi Ahlus Sunnah pertengahan. Bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah terhadap orang soleh? Orang soleh itu adalah orang yang harus kita cintai, tapi tidak boleh kita berlebihan alias gulu. Sampai-sampai kita meyakini kalau sudah dekat dengan orang soleh ini pasti dijamin masuk surga. Maka ini yang perlu untuk kita perhatikan. Dan banyak sekali contoh-contoh bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah Salafiyah terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama Islam ini. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana diketahui, anna ahlas sunnati wal jama'ati hum ashabu Rasulillah SAW. Kalau disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka mutlaknya itu kembali kepada sahabat Nabi. Kita kalau sebut ahlus sunnah atau salaf, maka selalu itu dikembalikan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah sebaik-baik salaf dari umat ini, yaitu para sahabat. Kalau kita membuka kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang berkaitan dengan usulus sunnah, dasar-dasar sunnah, dasar-dasar dari akidah, pilar yang pertama atau dasar yang pertama yang beliau bawakan di dalam kitab beliau mengatakan usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar yang pertama dari dasar-dasar akidah menurut kami, kata beliau, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Karena tidak ada salaf lagi setelah sebelum mereka. Ya, kalaupun sebelum mereka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berbicara secara strata umat, maka para sahabat Nabi itu merupakan salaf kita. Maka pada hakikatnya ketika kita menisbatkan diri kita kepada dakwah salaf, berarti kita telah menisbatkan diri kita untuk kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memang harus diikuti karena itu merupakan rekomendasi dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk dijadikan panutan oleh orang-orang yang datang setelah kalian. Ini legalitas yang Allah berikan kepada para sahabat dan isyarat yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang datang belakangan. Kalau ingin mengikuti, maka ikutilah sahabat Nabi. Sama halnya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Irbad ibn Sariyah, ketika Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah, aku wasiati kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya, budak. Ya, Nabi menyebutkan budak, padahal sebenarnya budak itu tidak bisa menjadi pemimpin bagi orang merdeka. Andaikan budak dia bisa menjadi seorang pemimpin, maka tetap kita harus taat kepada budak tersebut karena dia sudah menjadi seorang
Pemimpin. Nabi menyebutkan permisalan yang paling rendah untuk menunjukkan ketaatan yang harus kita lakukan kepada yang namanya pemimpin. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, pasti dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Maka bagaimana cara keluar dari perselisihan tersebut? Dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh kaum muslimin itu, Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan bagaimana sunnahnya para sahabat. Karena mereka generasi terbaik dari umat ini. Tidak ada generasi yang dipersaksikan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kecuali yaitu mereka para sahabat Nabi ridwanullahu taala jami'an. Wa hum attabi'una lahum bi ihsanin. Dan mereka adalah orang-orang yang harus kita ikuti dengan baik. Bagaimana dengan baik maksudnya? Kita mengikuti akidahnya, kita melalui jalannya, ya, mengikuti manhajnya, itu mengikuti dengan baik. Mengamalkan agama yang mulia ini. Bagaimana mereka mengamalkan agama ini? Wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin wa lam yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadzal ism ahlus sunnah wal jamaah illa ba'da ma dhaharatil bidah. Yang mana kita itu diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, manhaj mereka, metode mereka di dalam beragama. Kemudian kita meniti bagaimana jalan mereka di dalam mereka mempraktekkan agama ini sampai hari kiamat. Itulah kewajiban kita. Mengikuti para sahabat, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh mereka, bagaimana mereka mempraktekkan agama yang mulia ini. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah ungkapannya, beliau mengatakan apa? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Atau dalam riwayat yang lain, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang mencari panutan, mencari suri tauladan, maka ambillah panutan itu dari orang-orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Ya. Para sahabat. Kenapa demikian? Fa innal hayya la tu'manu minal fitan. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidak akan selamat dari yang namanya fitnah. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, selama itu pula kita berpotensi untuk terkena fitnah. Baik itu fitnatus syahwat, lebih-lebih fitnatu asyubuhat. Syahwat disebabkan karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Disebabkan karena kita dikuasai oleh jiwa kita sehingga kita tidak bisa mengontrol jiwa kita. Syubhat disebabkan karena banyaknya pemikiran-pemikiran doktrinisasi keagamaan yang menyebabkan kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang tempo hari terjadi, masalah bagaimana mensikapi perayaan Hari Raya Natal. Mereka mengatakan hukum asal memberikan perayaan ucapan selamat itu bukan masuk ke dalam bab akidah. Ini contoh doktrin yang disematkan kepada kaum muslimin. Bagi orang awam itu dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi kalau kita orang-orang yang sudah mengerti akan akidah yang benar, manhaj yang benar dalam beragama, maka ucapan tersebut merupakan ucapan yang keliru dan bahkan bisa jadi terjatuh ke dalam ucapan yang fatal yang menyebabkan kaum muslimin bisa tersesat sejauh-jauhnya. Tidak akan pernah selamat dari yang namanya fitnah, kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Maka ini yang perlu kita benar-benar memperhatikan. Kita jaga diri kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam fitnah. Karena barang siapa yang sudah masuk ke dalam fitnah, berenang di dalam kubangan fitnah, maka susah dia untuk keluar. Susah, sangat susah jemaah sekalian. Maka jangan sekali-kali kita mendekati fitnah. Bahaya fitnah itu. Ya. Kita ini suka untuk mendekati yang namanya fitnah tersebut dengan anggapan kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menepis fitnah itu.
Namun apa yang terjadi? Bukan malah kita bisa menepisnya, tapi justru kita menjadi pengekor dari fitnah tersebut. Dan ini sangat berbahaya. Jauhi yang namanya fitnah tersebut. Nah, inilah para sahabat. Ikuti jalan mereka, ikuti metode mereka, ikuti manhaj mereka di dalam beragama. Walam yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadzal ism. Dan ahlus sunnah wal jamaah tidaklah diberikan nama dengan nama ini illa ba'dama dhaharatil bid'ah, kecuali setelah muncul yang namanya bid'ah. Jadi sebelum adanya bid'ah belum ada nama ini. Tapi setelah adanya bid'ah di dalam agama, barulah nama ini mulai dipakai, karena ada namanya ahlul bidah wal furqah, sebagaimana ada ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Setelah munculnya bid'ah, dan kalau kita melihat sejarah, bid'ah yang pertama kali muncul di dalam agama kita adalah bid'atul khawarij. Bid'ahnya Khawarij, yang mana cikal bakal bid'ah Khawarij itu sebenarnya sudah muncul di zaman Nabi, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah ketika dia memprotes Nabi SAW, ya, terkait masalah pembagian harta rampasan perang. Dan mulailah fitnah itu berkembang, terutama di zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itulah yang menyebabkan Utsman terbunuh. Pemberontakan. Makanya para ulama sangat keras dalam masalah pemberontakan ini. Tidak ada kebaikan yang namanya pemberontakan kudeta itu. Karena sebab inilah Utsman bin Affan itu meninggal dunia. Dan sekarang itu terulang kembali di masa sekarang. Dan coba lihat hasil dari pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang pergerakan. Apakah membawakan hasil yang bermanfaat? Apakah membawa perbaikan bagi negara? Jawabannya tidak. Justru yang terjadi adalah kekacauan, stabilitas keamanan negara menjadi hilang, sehingga orang-orang yang beribadah menjadi tidak tenang. Lihat bagaimana contoh Mesir, Suriah, Libya, Irak sampai saat ini. Apakah mereka tenang dalam kondisi sekarang ini? Tidak. Lalu apa yang diharapkan dari yang namanya pemberontakan itu? Apa yang kita harapkan dari yang namanya kita melakukan aksi-aksi yang seperti itu? Dan yang lebih parahnya, kemungkaran yang terjadi di tengah pemberontakan itu lebih besar daripada kemungkaran yang ingin dihilangkan tersebut. Para wanita diajak keluar, mereka meniakan suara, yang meninggikan suaranya, padahal para wanita itu hukum asal mereka harus berada di rumah. Suara mereka itu sudah aurat, diajak keluar untuk mereka pergi melakukan aksi, melakukan demonstrasi segala macam. Kemungkaran yang terjadi. Bagaimana Allah akan meridhoi aksi-aksi tersebut, sementara cara mereka untuk menghilangkan kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar. Salah. Maka ini sungguh pemikiran yang jauh dari kata ilmu. Kalau memang benar-benar mereka memiliki ilmu, Nabi memberikan solusi kepada kita. Kata Nabi SAW, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu adalah memberikan nasihat di sisi pemimpin yang zalim. Dan ini tugasnya para ulama, bukan kita. Ini tugasnya para ulama untuk membimbing para umara, para penguasa supaya mereka lurus. Bukan kita yang tidak memiliki kapasitas. Akhirnya yang terjadi apa? Sudah capek, cara kita yang salah, pemimpin pun tidak mau mendengar orasi kita. Dan yang terjadi apa? Mereka berhak untuk melakukan aksi pembubaran karena mereka memiliki power. Ini yang tidak dipikirkan oleh mereka-mereka yang melakukan hal tersebut. Dan ini bid'ah yang pertama kali muncul dari Islam ini, yaitu bid'atul khawarij. Bid'ahnya khawarij. Maka hati-hati dengan bid'ah ini jemaah sekalian. Ini berbahaya. Pemikiran-pemikiran khawarij ini masih berkembang sampai sekarang. Benar kata-kata khawarij itu sudah tidak ada. Kelompok yang namanya khawarij itu sudah ada, tapi pemikirannya, ya nilai apa istilahnya, embrio-embrionya itu akan selalu muncul, akan selalu ada di atas muka bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Makanya hati-hati dengan pemikiran khawarij ini. Ya, samar, tapi dia sangat berbahaya. Wa ta'addat firaqud dallah.
dan bermunculannya atau semakin banyaknya kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, beliau pernah menyebutkan bahwasanya dari sekian banyak kelompok yang ada di atas muka bumi ini, mereka berawal atau bersumber dari 4 kelompok besar. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Mu'tazilah, dan yang keempat adalah Qadariyah. Ini 4 kelompok awal, istilahnya pembesarnya. Dari 4 inilah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang lainnya, yang mulai mereka itu tersebar di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Terlalu banyak sekarang ini kelompok-kelompok tersebut. Maka waspada terkait masalah pemikiran-pemikiran yang seperti ini, karena ini dapat menjadikan kita sesat dari jalan yang hak, dari manhaj yang benar. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, dan setiap kelompok itu mulai menyeru kepada bid'ahnya masing-masing, wa hawahu, dan hawa nafsunya, ma intisabihim fi dhahiri ilal Islam, meskipun secara zahirnya itu mereka mendakwakan kepada Islam. Mereka mengatakan dakwah kepada Islam, dakwah kepada Al-Quran, dakwah kepada hadis. Kita gunakan Al-Quran, kita gunakan hadis kok. Benar, mereka menggunakan itu semua. Tapi cara memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu yang terjadi. Makanya Mufaddal ibn Muhalhal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengingatkan kepada kita dengan mengatakan apa? La tujalis ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk dengan pengikut bid'ah, dengan pengikut hawa nafsu. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa inna lalu beliau mengatakan, idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atahu hadda bi bid'atihi haddartahu. Karena tatkala kalian duduk bersama mereka, lalu mereka menceritakan tentang kebid'ahannya, lalu mereka menceritakan tentang ini loh penyimpangan-penyimpangan kami, menyebutkan tentang bagaimana mereka memahami itu secara langsung kepada kita, maka niscaya kita akan lari dari mereka dan pasti kita akan kabur dari mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa innahu yuhadditsuka bi ahaditsi sunnah fi buduwi majlisihi. Tapi yang mereka lakukan adalah menggunakan, ya, Al-Quran, Sunnah, bahkan menggunakan khutbatul hajah di awal-awal kajian mereka dalam rangka untuk menarik simpati orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Sehingga banyak kita dapati orang-orang yang berasumsi, oh itu kajiannya kajian sunnah kok. Kenapa? Buktinya mereka mengawali khutbah kajiannya dengan mengucapkan innal hamdalillah. Hampir semua orang menggunakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Hampir semua orang pakai itu sekarang. Tapi bukan masalah menggunakan itunya, tapi lihat kepada hakikatnya. Casing boleh sama, tapi hakikat yang berbeda. Secara pemikiran pasti akan berbeda. Nah, ini yang perlu dipahami jamaah sekalian. Ya, karena ini berbahaya. Secara zahir sama-sama muslim. Makanya coba lihat yang terjadi. Banyak dari aparat kita itu, ya, menganggap kalau yang berjenggot, celana cingkrang pasti teroris. Secara zahir sama atau tidak? Sama. Tapi yang membedakan adalah secara pemikiran, akidah dan manhaj. Itulah yang membedakan kita. Ya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita sekalian. Ya. Maka jangan melihat kepada casingnya. Bisa jadi casingnya lebih mulia mereka, lebih ahli mereka. Tapi secara hakikatnya kita lihat isinya, konten yang dibicarakan di dalam kajian-kajiannya. Apakah konten kita sama dengan mereka? Terutama ketika membahas bab-bab yang itu merupakan bab pemisah antara kita dengan mereka, seperti bab jihad, bab ketaatan kepada pemimpin, dan bab yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Ini adalah bab-bab yang menjadi pemisah antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang menyimpang, dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di sini,
Min huna, maka dari sini, kana la budda li ahlil haqqi an yu'rafu bi asma'i tumayyizuhum an ghairihim min ahlil ibtida'i wal inhirafi fil aqidah. Maka seharusnya bagi mereka-mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran, untuk mereka itu mengenal nama-nama ya dari dakwah ini dalam rangka untuk tumayyiz. Apa tumayyiz itu? Untuk membedakan antara kita ahlus sunnah yang benar-benar ahlus sunnah dengan mereka-mereka yaitu ahlul bidah dan ahlul inhiraf yang mereka pelaku bid'ah dan yang menyimpang dari akidah yang lurus. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamidda minan nususi asy-syar'iyyah. Maka kata beliau, di antara nama-nama yang masyhur bagi mereka dan ini diambil dari nas-nasnya syar'i, beliau mengatakan yang pertama adalah ahlus sunnah, yang kedua adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang ketiga ada namanya ahlul al-firqah an-najiyah, yang keempat adalah at-taifah al-mansurah, yang kelima yaitu ahlul hadis wal asar, dan kita tambah satu as-salafiyah. Itu nama-namanya. Atau tambah lagi satu namanya al-ghuraba, mereka-mereka yang asing. Ustaz, bolehkah kita menisbatkan diri kita kepada nama-nama ini? Kita katakan boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pernah mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilai wa tazza ilai bal yajibu kubulu dzalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf illa alal haqqi. Kata beliau, tidak ada celaan bagi orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada manhaj salaf. Seperti mereka mengatakan namanya siapa? Muhammad al-Athari. Seperti Syekh Ali Hasan menaruh di belakangnya itu, meletakkan di belakang nama beliau itu adalah Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Athari. Beliau bangga dengan disebut dengan al-Athari. Kita juga bisa ingin mengatakan siapa nama antum? Abu Muhammad ibn Fulan as-Salafi, tidak ada masalah. Ya, justru kita harus bangga. Ya, kita harus bangga dengan penisbatan tersebut. Karena ini merupakan bentuk penyandaran yang mulia. Kita bersandar kepada manhaj yang mulia. Kita bersandar kepada generasi yang mulia. Yang generasi-generasi tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu sekarang ini pakai istilahnya kita main apa istilahnya gerilya-gerilyaan. Tidak perlu pakai sembunyi-sembunyian. Tunjukkan identitas kita. Di mana ngaji? Oh, saya ngaji di Toiba, saya ngaji di sini, saya ikut kajian salaf. Adapun orang itu pro atau kontra dengan kita, namanya manusia, pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nas goyatun la tudrok. Kita ngikut dakwah ini untuk mencari ridho manusia. Ridho manusia tidak akan pernah digapai selama-lamanya. Tidak akan pernah antum gapai. Antum kasih dunia ini, tambah satu lagi, tambah 3 dunia ini antum kasih sama mereka, tidak akan pernah ridho kepada kita. Tapi cara untuk kita mengambil ridhonya manusia dengan kita mendekatkan diri kita kepada sang yang memiliki ridho itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengikuti dakwah ini bukan karena manusia ingin ridho sama kita, tapi kita ingin Allah yang ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah jadikan manusia-manusia yang ada di sekitar kita ridho sama kita. Tapi kalau kita berniat untuk mencari ridho manusia nggak didapat, ridho Allah pun justru tidak didapat lagi. Parah sudah. Maka mengikuti dakwah ini bukan dalam rangka untuk kita mencari ridho manusia. Bukan dalam rangka untuk kita mendapatkan sanjungan dari manusia, bukan. Semata-mata ingin kita mencari ridho Allah, karena ini adalah dakwah yang hak. Ya, celaan, cacian, makian itu sudah hal yang lumrah, sunnatullah. Kalau andai kata orang yang berpegang teguh dengan kebenaran tidak diusik, tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dibuli, tidak disakiti, Nabi Muhammad yang paling utama untuk tidak disakiti. Tapi nyatanya beliau diusir dari Mekah menuju Madinah. Apa karena beliau melakukan kekerasan? Tidak. Apa karena beliau mencuri? Beliau al-amin. Apa karena beliau pendusta? Tidak ada riwayatnya Nabi berdusta. Tapi kenapa beliau diusir? Karena beliau berada di atas kebenaran.
Wajar. Karena itu sunnatullah. Orang yang berada di atas kebenaran itu sangat dekat dengan yang namanya ujian, cacian, makian. Kalau ada orang ikuti dakwah tapi tidak diuji, tapi tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dibully, ya ngikuti dakwah yang hak tidak dicaci, tidak mungkin perlu dipertanyakan. Bisa jadi itu bukan dakwah yang hak. Apalagi kalau dakwah yang diikuti itu hanya sekedar ikut tren dan selera masyarakat. Yang penting masyarakat senang, dia bermain aman. Tidak boleh seperti itu. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ya, bid'ah kita katakan bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah, yang syirik kita katakan syirik, yang tauhid kita katakan tauhid. Jelas, tegas, bukan keras. Dakwah salaf itu tidak keras, tapi tegas. Banyak orang yang mengira dakwah salaf itu keras. Keras dari mananya? Pernah gak kita mukul orang? Pernah gak kita ngusir orang keluar dari masjid? Yang ada kita diusir. Kan begitu kan? Kita yang diusir. Kita tidak pernah ngusir. Pernah gak kita pergi untuk menghentikan kajian orang di luar sana? Tidak pernah. Yang ada kajian kita dihentikan. Terus siapa yang keras sekarang? Siapa yang radikal sekarang itu? Kita yang dikatakan Wahabi ini radikal? Enggak. Buktinya kita adem-adem aja. Mau mengikuti dakwah kita, walhamdulillah. Ya, tidak mau mengikuti juga tidak ada masalah. Masjid selalu terbuka. Anda pengen ngaji di sini silakan, ahlan wa sahlan. Anda tidak mau ngaji di sini juga tidak dipaksa. Ya. Dan kalau mau ngaji sini tidak ada istilahnya harus daftar dulu kartu anggota segala macam. Ada nggak kartu tanda anggota dakwah salaf? Tidak ada. Tidak ada kita punya seragam khusus. Pernah nggak kita rakernas? Tidak pernah. Kalau ditanya siapa pemimpinnya, jelas Nabi SAW itu pemimpin kita. Ya, tidak ada ketuanya, tidak ada apa segala macam. Namun itulah fitnah tuduhan yang dilayangkan kepada kita. Semuanya sebenarnya tidak bersandar, akan tapi mereka melemparkan fitnah tersebut karena tidak tahu cara lagi untuk membantah hujah yang diberikan oleh dakwah salafiyah kepada mereka. Taib. Nah, itu nama-namanya. Ya, nama-nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, kemudian disebutkan lagi di sini. Waqad amarnallahu bittiba'is sahabah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, waqtifa'u atharihim, dan kita mengikuti jejak mereka, wasuluki manhajihim, dan kita melalui atau mengikuti manhaj mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku. Siapa yang senantiasa kembali kepada Allah? Yaitu para sahabat. Maksudnya senantiasa bertobat sama Allah. Nggak kayak kita, tobatnya pakai delay. Ya, tobat itu tidak boleh delay, nggak boleh ditunda jamaah. Karena kalau kita tunda tobat kita, bisa jadi di saat kita menunda tobat, di saat itu ajal kematian datang, dan ini tidak bagus. Kata Imam Ad-Daqqa rahimahullahu taala di dalam sebuah nasihat beliau pernah mengatakan, orang yang lupa akan kematian, salah satu indikasinya adalah dia suka menunda-nunda tobatnya. Ya. Suka menunda tobatnya. Makanya jangan pernah kita menunda-nunda tobat kita. Adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in pada jilid yang keempat halaman 120. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibu ittiba'u sabilihi. Maka seluruh sahabat itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Itulah para sahabat. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka, wa aqwaluhu, mengikuti perkataan ataupun ucapan-ucapan mereka, wa i'tiqadatuhu, dan mengikuti keyakinan, bagaimana keyakinan mereka, akidah mereka, min akbari sabilihi, dan ini adalah seutama-utamanya jalan, yaitu jalannya mereka para sahabat. Wa dalilu ala annahum munibuna ilallah, adapun dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Annallaha qad hadahum, bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-13. Kata Allah Ta'ala, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus itu bagi orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yaitu para sahabat. Oleh karena itu, masyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti bagaimana cara mereka beragama, karena mereka merupakan manusia terbaik, generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan untuk kita ikuti. Tidak usah cari jalan yang lain, tidak usah cari manhaj yang lain, cukupkan diri kita dengan mengikuti mereka. Hada wallahu taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.